Kita masuk bab selanjutnya. Babun nahyi anil idza'i. Larangan untuk menyakiti secara umum. Idza ini bisa dengan omongan kita menyakiti. Babun nahyi, larangan dari menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain bisa saja dengan lesannya, bisa saja dengan perilakunya. Lesannya ngomong nyelekit, hati-hati. Inna imra'atan tudkaru bi kathrati sholati wassiyami. Seorang disebutkan di hadapan Nabi kalau dia banyak salat, banyak puasa. Ghairu annaha laha syai'an tudhi bihi jiranaha. Cuman dia punya kebiasaan kalau ngomong nyelekit, nyakiti tetangga. Spontan Nabi menjawab, la khaira fiha. Enggak ada baiknya wanita tersebut, innaha min ahlin nar. Dia adalah ahli neraka. Menyakiti dengan lesan, dan ini kadang kebiasaan ngomong ceplas-ceplos, enggak disadari kalau itu menyakiti. Maka ayo kita belajar menjaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau kita rekam, pasang flash rekam itu, lalu kita dengar. Kita minta tolong kepada orang di kiri kanan kita, tolong saudaraku, saudariku, kalau ternyata aku omongan mulai menyakitkan, nyelekit, tolong ingatkan saya biar aku sadar dan tidak mengulangi lagi. Menyakiti dengan perilaku, itu kan perkataan. Perilaku, ya mungkin berjalannya nyakiti, mohon maaf naik mobil, ngebut, nggak sadar, debunya naik, ganggu orang lain, klaksonnya mengagetin orang yang lagi tidur, dan seterusnya. Menyakiti, termasuk mohon maaf di saat berada di tempat yang ramai, kita membawa bau yang tidak nyaman, sehingga sampai seperti dalam mazhab Imam Malik, dan termasuk sebagian dari ulama kita mengatakan kalau orang punya hal-hal yang tidak menyedapkan, nggak usah sholat Jumat. Baunya tidak sedap, bikin orang pusing, ganggu orang lain. Jangan orang sholat Jumat menahan mau muntah, pusing. Ada orang seperti itu, tahu diri dong. Islam bersih. Apalagi di hari-hari seperti ini, hari yang heboh wabah. Allah uji kita dengan wabah ini, kita harus jangan ganggu orang lain. Makanya para santri semoga sehat semuanya. Anda pemirsa sehat semuanya. Kalau ternyata ada di dalam diri Anda sesuatu, maka Anda harus berterus terang Anda menjaga diri. Itu tandanya Anda punya iman. Misalnya mulai gejala flu, pakai masker, jangan dekat. Kalau ada temannya mendekat, ya akhi, ya ukhti, jangan dekat saya agak flu. Terus terang begitu. Itu hebat namanya. Sebab kalau orang lain tiba-tiba menjauh, takut tersinggung, akhirnya dia memaksa mendekat kepada dirimu. Tapi karena kamu orang hebat berkata, ya akhi, saya agak sedikit flu, batuk, tolong ya. Nah ini ngasih tahu. Itu tandanya mahabbah dia kepada orang. Jangan, ini makanya kami himbau kepada para santri semuanya, semoga sehat semuanya. Kalau ternyata suatu ketika ada gejala, langsung ngomong dan mengisolasi diri. Laporan agar dipatahkan tempat yang khusus. Supaya apa? Supaya tidak ganggu yang lainnya. Sebab kalau kamu ganggu yang lainnya dosa. Ini makanya dikembalikan pada masalah pribadi ini. Jangan sampai termasuk ya dengan orang-orang dekat, apalagi keluargamu dan sebagainya. Tahu diri tolong. Kalau sebagai seorang bapak, anak-anakku semuanya jangan dekat sama abah dulu ya untuk sementara. Abah lagi flu. Abah lagi gini, lagi itu. Ya, termasuk kalau suami mau dekat sama istri, istri mau dekat sama suami dan seterusnya. Biasakan dalam keadaan nyaman, jangan bikin orang sedih. Sama kawan dengan kawan. Jangan anak putri kemana-mana bawa jeruk. Baunya maksudnya. Yang wangi, yang bersih. Oh kecut. Laki-laki juga demikian, mandi yang bersih. Itu mengganggu. Jadi mengganggu itu sifatnya luas sekali. Kan indah kalau orang Islam begitu. Yang bersih, yang wangi. Perilakumu jangan suka mengganggu orang lain. Kelesanmu jangan menyakiti orang lain. Nyakiti di sini bukan memukul saja, bukan, luas, lebih luas. Bahkan kalimat itu tajam di hati, nggak lepas-lepas itu bisa jadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Ayat ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Mereka suka menyakiti orang-orang beriman, dan laki dan perempuan yang suka menyakiti orang beriman, termasuk menggunjing, menfitnah,
mencaci, mengolok, merendahkan, itu adalah dosa besar di hadapan Allah. Dia telah menanggung dosa yang amat besar. Buhtan, dia telah melakukan suatu dusta dan merupakan sebuah dosa yang sangat-sangat jelas. Hati-hati. Coba subhanallah, kalau kita amalkan ini petuah-petuah semacam ini. Aduh, model akhlak apa kira-kira? Akhlak istimewa. Akhlak yang bagus. Jadi jangan mengganggu orang itu luas, jangan. Termasuk mohon maaf buang sampah, jangan sembarangan. Buat kulit pisang di pinggir jalan, kepleset orangnya mati lagi, dosa kita. Mulai dari diri kita biasa membersihkan. Mungkin ada yang berkata, memang saya bau orangnya. Sudah tahu bau tapi malah tidak bersih diri, kan tidak karu-karuan. Kita semuanya kotor gitu. Tapi kita harus semakin menjaga. Itu kan pendidikan dalam Islam. Supaya tidak menyakiti orang lain. Jangan cuek bebek deh. Jangan orang seenaknya sendiri. Hidup seenaknya sendiri. Kalau hidup seenaknya sendiri tidak akan enak. Karena telah bikin orang tidak enak. Tapi kalau hidup kita bikin orang lain enak, kita akan enak. Wa Abdullah bin Amr bin al-As dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kedua. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-muslimu, hakikat seorang muslim, orang muslim banyak. Al-muslimu, muslim hakiki yang sesungguhnya. Man salimal muslimuna, orang yang telah menjadikan al-muslimuna, orang muslim yang lainnya selamat, min lisanihi wa yadihi, dari lesannya, wa yadihi, tangan, maksudnya pekerjaannya. Orang muslim sejati yang sesungguhnya dia akan selalu menjaga saudaranya. Menjaga saudaranya sehingga saudaranya ini tidak tersakiti oleh lesannya, tidak tersakiti oleh perilakunya. Ini muslim yang sesungguhnya. Kalau kita seorang muslim harus berakhlak semacam ini. Bahkan iman yang sesungguhnya adalah tanda kita itu senang berbuat baik kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Ini. Man salimal muslimin lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru, adapun muhajir, orang yang muhajir, orang hijrah. Sekarang sering kita dengar hijrah. Orang hijrah itu adalah man hajara, hakikatnya adalah orang yang menjauhi manahallahu anhu, dari larangan Allah. Nah, ini hijrah yang sesungguhnya. Menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Tentunya ini adalah perlu proses dan perlahan. Yang pertama adalah niat. Diniati dulu yang pengen hijrah dari misalnya usaha dengan modal riba. Buat hati kita sedih, jangan menikmati. Jangan mau ditipu setan. Usahanya penuh dengan riba, tapi dia banyak berderma. Jadi dermanya itu adalah setan yang membisikkan biar dia terlena, nggak sadar kalau ribanya adalah membawa dosa. Ujung-ujungnya adalah neraka, maka kaget nanti. Setan tepuk tangan, senang. Itulah setan menjerumuskan. Jadi dia usahanya itu nggak jelas. Usahanya nggak karu-karuan, cuman oleh setan dibisikin biar dia tidak mengingat-ingat ketidakjelasan usahanya. Oleh setan dibisiki untuk banyak berderma. Karena dia banyak bersedekah, banyak disanjung sama orang. Akhirnya dia dianggap sebagai orang dermawan baik. Padahal usahanya haram. Nah, tertipu dia. Dia belum hijrah harus memulai. Siapapun dari kita yang berada di kubang kehinaan, maka pertama adalah niat untuk menghindarkan kubang kehinaan tersebut. Biarpun cara pindah kita tidak spontan langsung keluar, mungkin kita harus mengangkat kepala kita, kemudian pundak kita, badan kita, kemudian lutut kita, sampai kaki kita. Artinya perlahan demi perlahan sehingga kita terentaskan dari kemungkaran. Yang menjadi masalah dan problem adalah tidak menyadari kalau dia di kubang kehinaan. Yang tidak menyadari dirinya dalam kubang kehinaan, maka susah untuk ditolong. Biarpun diulurkan tangan, maka dia akan berkata, aku bertahan di sini karena aku menikmati. Ini hati-hati.
Usaha dengan modal yang haram, usaha dengan cara yang haram, usaha di dalamnya banyak keharaman. Di dalamnya banyak keharaman, kemaksiatan di dalamnya. Dan dia tidak sadar karena dibisik oleh setan. Dengan cara suruh banyak sedekah, banyak amal baik. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang senang berderma, itu adalah semoga itu pilihan Allah, akan tapi tingkatkan, lanjutkan bahwasanya di samping kita sering berbuat baik, jangan lupa uang yang akan kita dermakan harus dari harta yang bersih dan baik. Agar kita punya harta yang bersih dan baik, maka kita benahi usaha kita. Lingkungan pun demikian, jangan hanya mempertahankan rumah pusaka. Misalnya punya rumah peninggalan dari orang tuanya di sebuah lingkungan, tapi tidak sehat secara akhlak. Ya jangan mempertahankan rumah orang tua pun pada akhirnya juga akan ditinggal kok. Jual, pindah ke tempat yang aman, yang tentram, yang damai, yang akhlak bisa terjaga di situ. Jangan hanya, wah ini kesayang, ini kan rumah peninggalan, ini rumah orang tua, dibangun dengan susah payah. Apapun yang kita bangun di dunia akan hancur dan dihancurkan nanti. Jual demi kebaikan akhlak kita. Jangan pertahankan di situ, tak taunya anaknya terjebak minuman keras, anaknya terjebak zina karena lingkungannya tidak baik. Bahkan kalau beli rumah pun kita harus mikir dar. Sebelum dar itu apa? Jar qabla dar, dikatakan pepatah. Jar qabla dar, mikir tetangga dulu sebelum bikin rumah. Tetanggamu siapa? Kira-kira tetanggamu menjadikan kamu baik atau tidak? Kalau ternyata lingkunganmu tidak baik, hengkang, tinggalkan tempat tersebut. Hijrah. Hijrah. Mungkin dari wilayah yang ramai menjadi wilayah agak sepi, lebih aman. Itu tanda dia punya iman, menjaga iman di dalam hatinya. Wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu, dan juga dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nari, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, dan dimasukkan ke surga. Semuanya dari kita ingin dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke surga Allah, sebab surga Allah adalah tempat keridhaan Allah. Falta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yaumil akhir, berusahalah untuk menjaga iman. Falta'tihi, hendaknya datang kepadanya, maniyatuhu, ajalnya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia masih tetap iman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat untuk menjaga iman. Barang siapa ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, jaga imanmu. Berusahalah menjaga imanmu sehingga nanti di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan iman ada di hati kita. Iman kepada Allah dan iman di hari akhir. Ini kita lihat. Iman kita jaga. Waspada, jangan teledor, jangan ngentengin. Na'udzubillah. Kalau sudah ngentengin urusan iman, di saat dicabut imannya tidak ada, neraka selamanya. Padahal di dunia kelihatannya ahli iman. Kelihatannya ke masjid, tapi ternyata dia tidak menjaga imannya. Di saat imannya hilang lalu dicabut nyawanya oleh Allah. Maka hati-hati di saat bermaksiat, segera kembali kepada Allah, takut mati sebelum diampuni. Maka itu semua kemaksiatan akan jadi siksa nanti. Siksa di alam barzakh, siksa di padang mahsyar, siksa nanti di akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Wal ya'ti ilan nasi, dan hendaknya kita datang kepada manusia, alladhi yuhibbu, dengan cara yang alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi, dengan cara yang ia senang untuk didatangi oleh seseorang. Artinya begini, kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan surga, yaitu tadi jaga iman, itu urusan kita dengan Allah pribadi sekali. Tapi urusan yang kedua dengan manusia, wal yati ilal nasi, hendaknya kita berurusan dengan manusia dengan cara yang kita senang diperlakukan oleh mereka. Maksudnya ya, kalau kita senang dibaikin oleh orang, baiklah sama mereka. Kalau kita tidak senang dicubit, jangan cubit mereka. Kalau kita tidak senang, jadi ngukur kita itu. Kalau kita senang diperlakukan orang seperti itu, dia menghargai kita, dia menghormati kita, kita nyaman, kita harus berbuat orang lain. Kalau barang kita diambil, kalau kita sedih, jangan ngambil. Kalau kita dicaci sakit, jangan nyaci. Dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang bakal dijauhkan dari neraka. Maka ini
kunci agar dibebaskan dari neraka dan masuk surga dua. Dengan Allah keimanan tetap terjaga. Tapi dengan manusia hendaknya kita memperlakukan mereka seperti memperlakukan diri kita sendiri. Memperlakukan mereka karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Dan dibalik kebaikanku kepadanya adalah kebaikan untukku, pahala untukku. Selalu berpikir begitu, positif. Sehingga di dalam mengabdi, di dalam dia melayani, di dalam kita memberikan kebaikan, maka itu adalah karena Allah, bukan karena pengen dibalas. Suami, istri, bapak, anak, guru, murid, murid, guru. Berbuat ini semua hendaknya dibangun karena Allah. Seperti engkau senang diperlakukan dengan cara tertentu, maka begitulah hendaknya engkau memperlakukan orang lain. Wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Rawahu Muslim. Wa huwa ba'du haditsin tawilin sabaqa fi babi ta'ati wulatil umuri. Ini adalah hadis panjang, potongan dari hadis yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya tentang kepatuhan kepada pemimpin. Ini saja insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Babun nahyi 'anit tabaghudi wat taqatu'i wat tadaburi. Laki-laki masih urusan dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bissawab.